Shalom, saudaraku yang kesalam Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa pada video kali ini. Di akhir Agustus 2020, saya akan mengevaluasi video-video yang saya sudah upload di YouTube. Ada sejumlah 117 video yang saya sudah upload di YouTube. Dan puji Tuhan, baru 7 yang subscribe. Tapi tidak tak masalah, karena tujuan saya bukan untuk viral. Saya juga tidak meminta Anda untuk subscribe, walaupun Anda mungkin menyukai nonton video saya. Tapi yang saya harapkan adalah video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, terlebih bagi Bapak saya. Karena firman itu pedang bermata dua. Saya sangat mengerti hal itu, kebenaran. Dan motivasi saya untuk mengupload video ini tidak lain semata-mata hanya karena untuk mengobarkan karunia yang Tuhan sudah percayakan dalam pribadi saya. Video ini saya upload mulai bulan Mei 2020. Sejumlah 117 video yang saya sudah upload dan baru 7 yang subscribe. Yang menonton rata-rata paling banyak 24. Tapi tidak masalah, saya tidak berkecil hati untuk hal itu. Intinya bahwa saya tidak punya motivasi apa-apa selain hanya untuk mengobarkan karunia yang Tuhan sudah percayakan dalam diri saya. Karena kalau saya pendam karunia itu, saya tidak bisa, karena itu dorongan yang kuat dari Roh Kudus. Ada juga firman Tuhan yang menasihatkan bahwa kobarkanlah karunia ada padamu yang telah diberikan lewat penumpangan tangan para penatua, dan terlebih urapan Roh Kudus yang saya sudah alami dan hidup saya sehingga saya dapat mengenal Tuhan walaupun belum sempurna. Dan sampai hari ini saya terus belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, saya berharap saudara tidak bosan untuk menonton video-video saya, khususnya dalam grup, di mana kita boleh ada bersama. Tujuan saya juga grup ini hanya untuk supaya kita saling memberkati. Karena saya dipanggil Tuhan, ditangkap Tuhan tahun 93, masuk dalam, kalau dulu masih yayasan, yaitu Yayasan Pekabaran Injil Jalan Suci Indonesia, dan sekarang menjadi gereja Pekabaran Injil Jalan Suci. Dan situ saya dipanggil Tuhan, sehingga saya harus taat dan setia walaupun banyak proses yang harus saya alami dalam mengiring Tuhan. Tapi saya tidak pernah sedikit pun akan berhenti sampai akhir hayat saya untuk mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah percayakan dalam diri saya. Itulah sekedar evaluasi. Nah, kita bersyukur kita sudah boleh ada di akhir bulan Agustus 2020, semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Beberapa saat saya tidak tayang oleh karena berbagai hal, kendala-kendala, kesibukan dan lain sebagainya. Tapi satu hal, itu bukan kesengajaan. Ya, itu membuktikan bahwa kita tidak mampu dengan segala perencanaan kita, tapi kedaulatan Tuhanlah yang akan menentukan. Nah, itu sebabnya pada hari yang ke-31, di hari Senin awal pekan ini, kita terus bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang terus kita rasakan dan nikmati. Dan karena bulan ini adalah bulan kemerdekaan, saya akan sampai kepada Galatia pasal 5 nanti. Haleluya. Karena di sana disinggung tentang kemerdekaan Kristen. Nah, mungkin agak lama video ini, semoga saudara-saudara tidak bosan. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan
yang terus menimpa kami boleh nikmati hingga pada detik ini. Sungguh kami percaya semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebelum ada kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang sempurna terus menjadi bagian kami di tengah-tengah kami masih menghadapi era pandemi COVID-19. Tapi kami sungguh percaya perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Terpuji dalam Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melanjutkan sesi perenungan firman. Haleluya. Amin. Kita langsung saja, kita akan masuk dalam kitab Galatia, pasal 4, dengan judul, ya kita sambil nyantai aja ya, sambil merenungkan ayat-ayat ini. Judul, tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Ya. Ahli waris ya. Kalau dia belum akil balik, dia tidak berbeda dengan seorang hamba. Itu ahli waris. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Maksudnya tuan daripada warisan itu yang akan diwariskan kepadanya. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ya, jadi selagi dia belum akil balik, dia masih ada di bawah perwalian oleh bapaknya yang memberikan warisan. Haleluya. Nah, demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Haleluya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Haleluya. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jelas di sini. Haleluya. Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, ya, karena kita adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Jadi oleh Roh Kudus yang sudah dicurahkan Yesus dalam hati kita, kita boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Memanggil Bapa, memanggil dia Bapa, memanggil dia apa. Haleluya. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Sehingga dengan demikian kita bukan lagi hamba. Setelah Roh Kudus itu memenuhi kita, kita oleh Roh Kudus kita boleh berseru, ya Aba, ya Bapa, maka dikatakan kita bukan lagi hamba. Haleluya. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ya, kita anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita berhak menerima warisan. Warisan yang dijanjikan dalam kehidupan kita. Janji yang sudah disampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Israel, Yakub. Itu juga kita terima dalam Yesus Kristus. Kita percaya dalam Yesus Kristus, maka kita akan terima janji-janji itu. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Saya juga dulu sempat di kampung itu, sebelum mengenal Tuhan. Ya, penyembahan berhala itu, mempersembahkan di bawah pohon dan sebagainya. Itu pernah saya lihat waktu masih kecil. Haleluya. Dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang ilah-ilah, ilah sebenarnya, yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal, sesudah kamu dikenal Allah, baik bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Haleluya. Kamu dengan teliti memelihara hari tertentu, ini maksudnya untuk orang-orang Israel yang taat hukum Taurat itu, bulan-bulan tertentu dan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, dia khawatir kalau
usahanya selama ini memberitakan Injil Kristus itu menjadi sia-sia oleh karena mereka masih percaya kepada roh-roh dunia. Mereka masih dikatakan terikat dengan hari-hari, memelihara hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa, dan tahun-tahun. Sedangkan firman Tuhan katakan bahwa semua hari sama saja. Haleluya. Nah, inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia supaya tidak ada lagi perhambaan. Kita sudah merdeka di dalam Kristus. Haleluya. Nah, sehingga di Firman selanjutnya dikatakan, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Nah, ayat 12. Aku minta kepada kamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Haleluya. Ayat 15, betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Haleluya. Ini luar biasa. Jadi Paulus mengingatkan kepadanya jemaat di Galatia bagaimana hubungan mereka yang semula. Pada waktu dia hadir dengan mereka memberitakan Injil. Haleluya. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Haleluya. 18. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Haleluya. Tetapi tidak dengan tulus hati. Nah itu. Katakan tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Maksudnya orang-orang yang giat itu. Ya. Dikatakan tadi yang singgung itu mengikuti hari-hari tertentu dan sebagainya. Ya. Ayat 18. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Nah itu. Asalkan baik dikatakan. Asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Nah itu. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Dikatakan, Paulus harus menderita sakit bersalin lagi. Oleh karena jemaat di Galatia ini. Karena tadi itu, karena hal-hal yang tadi yang kita sudah bahas sebelumnya. Ya, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Haleluya. Jadi dia harus merasa bersalin lagi, rasa sakit bersalin lagi. Paulus untuk jemaat di Galatia ini. Supaya dikatakan sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Haleluya. 20. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Haleluya. Jadi rupa-rupanya Paulus habis akal menghadapi jemaat Galatia ini sehingga dia menuliskan. Dia mengingatkan kembali bagaimana hubungan yang semula. Ketika Rasul Paulus ada di tengah-tengah mereka untuk memberitakan Injil Kristus. Dan ini dia menulis surat. Haleluya. Untuk mengingatkan kembali lagi. Haleluya. Nah, perikop selanjutnya itu dibahas masalah Hagar dan Sarah. Hagar dan Sarah. Ayat 21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Paulus katakan, yang mau tetap hidup di bawah hukum Taurat. Katakanlah, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat?
bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Nah, ini. Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Haleluya. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Yang saya sudah pernah sampaikan. Janjinya itu ketika Abraham ada di bawah pohon tarbantin di Mamre. Itu janji Tuhan, janji Elohim, janji Bapa, janji Yahweh. Untuk memiliki seorang anak yaitu Ishak. Nah, ini yang disebut kembali di sini, yang disinggung. Ya. Anak dari janji, anak dari daging itu adalah Ismail. Haleluya. Ini adalah suatu kiasan. Nah, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Haleluya. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perembaan, itulah Hagar. Itu. Hagar itu kan hamba dari Abraham. Dan dia melahirkan Ismail. Haleluya. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan di sana, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Haleluya. Tetapi apa dikatakan? Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Haleluya. Dan ialah ibu kita. Itu Sarai. Sarah. Haleluya. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Nah, itu maksudnya nubuatan untuk firman Tuhan untuk Sarah, ya. Sarai. Bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak. Haleluya. Daripada yang bersuami. Itulah anak-anak Abraham. Sampai hari ini tidak bisa terhitung banyaknya. Dikatakan seperti pasir di pantai, seperti bintang-bintang di langit. Itulah anak-anak keturunan Abraham. Orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus. Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Yesus yang telah disalibkan. Yesus yang lahir dari kandang domba. Yang dari Bethlehem, yang dari Nazaret. Karena sampai hari ini banyak orang membahas Yesus yang lain. Jadi saya harus tegaskan. Yesus yang mana yang kita percaya. Nah, itu. Haleluya, dikatakan sini. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Ya, kita ini seperti Ishak. Anak-anak perjanjian. Haleluya. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Nah, sampai hari ini nyata. Ya kan? Kita dianiaya oleh anak-anak yang menurut daging. Gak usah heran. Itu sudah tertulis. Haleluya. Demikian juga sekarang ini. Haleluya. Tetapi apa kata Nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Ishak dan Ismail harus dipisahkan. Haleluya. Itu ketegasan Elohim. Ketegasan Bapa. Harus dipisahkan. Haleluya. Tidak bisa sama-sama. Usirlah. Ya diusirlah. Ceritanya. Ya. Karena itu saudara-saudara, haleluya. Kita bukanlah anak-anak hamba perempuan. Itu melainkan anak-anak perempuan merdeka. Kita adalah anak Sarah yang dijanjikan. Haleluya. Kita adalah janji, anak perjanjian. Dan janji itu sudah digenapi dalam diri pribadi Yesus. Dan setelah itu tidak ada lagi. Haleluya. Dialah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada lagi setelah itu. Haleluya. Di dalam Kisah Rasul juga sudah ditegaskan. Di bawah kolom lain ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya di dalam
Yesus Kristus. Haleluya. Nah, selanjutnya kita akan menuju kepada pasal 5. Yang saya sudah katakan tadi itu. Disinggung sini masalah kemerdekaan. Kemerdekaan Kristen. Ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Haleluya. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Banyak kuk penghambaan yang bisa mengenai kita. Diperhamba manusia, diperhamba uang, diperhamba jabatan, kedudukan dan sebagainya, diperhamba kekayaan. Terakhir diperhamba dosa. Haleluya. Tapi dikatakan sini, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, haleluya, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Nah, itu dia singgung masalah itu. Sunat. Dan kitab Taurat, dalam Taurat itu kan sunat itu salah satu syarat. Dikatakan Kristus sama sekali tidak berguna kalau kita masih mengutamakan sunat. Sunat yang dimasukkan yang sesungguhnya sunat hati. Hati yang diperbaharui, hati yang berbalik kepada Tuhan, hati yang bertobat, hati yang murni, hati yang suci. Haleluya. Itulah sunat yang sesungguhnya. Nah, 3, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Lakukan juga semua itu hukum Taurat. Mampu enggak? Haleluya. Kalau masih mau menyunatkan diri, dikatakan dia harus wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Dan kamu lepas dari Kristus. Lepas. Tak lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh karena hukum Taurat, kamu hidup di bawah kasih, kamu hidup di luar kasih karunia. Haleluya. Paulus dan tegas mengatakan ini. Ayat 5. Sebab oleh roh dan oleh karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Nah ini. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat, tidak mempunyai sesuatu arti. Ya, tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Haleluya, intinya itu. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kasih Allah, bukan kasih manusia. Haleluya. Karena kasih manusia dikatakan seperti lara, seperti kain lara, kain kesumba, seperti kain kotor. Tapi kasih Allah itu kekal. Kasih Allah itu murni, suci. Haleluya. Ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Nah, ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Haleluya. Sehingga dikatakan, sedikit saja ragi. Ayat 9. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Harus tegaskan ini. Jadi kalau dalam suatu persekutuan ada ragi-ragi, bahaya. Bahaya itu, bisa merusak persekutuan. Ragi itu macam-macam, kita artikan sendiri saja. Haleluya. Makanya jangan heran kalau suatu persekutuan itu terjadi sesuatu. Berarti ada ragi-ragi di dalam. Haleluya. Sedikit saja ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Haleluya. Ayat 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengocokkan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Nah itu. Siapapun juga dia. Haleluya. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengibirikan saja dirinya. Haleluya. Yang menghasut mereka oleh karena alasan sunat, dia saja mengibirikan diri sendiri, mengatakan oleh Paulus. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu, yaitu, ini kesimpulannya hukum Taurat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kalau saling menggigit, saling menelan, ujung-ujungnya saling membinasakan. Itu sudah pasti. Paulus mengingatkan. Haleluya. Nah, ayat 16 selanjutnya dikatakan hidup menurut daging atau roh. Ini. Nah, maksudku ialah, maksudnya tulisan tadi yang jelaskan itu, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh Roh Kudus. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sudah pasti. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jelas. Orang-orang yang dipimpin oleh Kudus tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Ini jelaskan. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, bahaya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, ya seperti yang dia pernah buat waktu dia belum bertobat, Paulus. Seperti yang kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Nah, ini lawannya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau orang sudah memiliki buah roh, pasti dia tidak melanggar hukum. Haleluya. Baik hukum secara universal maupun hukum moral. Haleluya. Karena di dalam hidup ini tiga, hukum adat juga ada. Dalam kehidupan nyata itu ada tiga hukum. Hukum yang berlaku, hukum universal, itu hukum yang dibuat oleh negara. Kedua hukum moral, dan ketiga hukum adat istiadat. Nah, kalau orang sudah hidup menurut roh dikatakan tadi, kalau sudah ada buah roh di dalam dirinya itu, maka dia tidak akan melanggar hukum. Ketiga hukum tadi itu, ya toh? Dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita sudah menjadi milik Kristus, segala kedagingan sudah disalibkan, dimatikan. Haleluya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, sudah pasti. Itu sudah otomatis. Kalau kita hidup dalam Roh Kudus, pasti hidup kita dipimpin Roh Kudus. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini bahaya ini. Ya, jujur saja. Justru banyak di kalangan karismatik orang yang sudah penuh Roh Kudus, mengaku penuh Roh Kudus, bakal berbahasa roh. Ditunjukkan di depan mimbar. Pada saat pujian penyembahan itu orang dengar berbahasa roh, tapi kehidupannya mungkin lain. Nah, itu yang banyak orang sindir hari ini. Banyak orang pertanyakan. Mungkin dia lihat kehidupannya bertentangan. Nah, itu yang harus dievaluasi. Nah, kemudian kita menutup saja di dalam kitab Galatia pasal 6 ini. Selanjutnya itu adalah saling membantulah kamu. Haleluya. Jadi sekaligus kita mengakhiri juga kitab Galatia dari bulan ini. Dikatakan saling membantulah kamu. Nasihat kepada jemaat di Galatia dan Rasul Paulus. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, nah yang seperti yang dibahas tadi itu, pelanggaran tadi itu yang sudah dibahas.
Walaupun ada seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani, ya kita yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah, itu. Jangan disingkirkan. Haleluya. Harus dalam roh lemah lembut dikatakan. Sambil menjaga dirimu sendiri ya, sambil menjaga diri sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, haleluya. Katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Nah, itu. Kalau orang mengaku anak Tuhan, mengaku anak Yesus, tetapi membiarkan sesamanya menderita di sekitarnya, dan tidak peduli, tidak mau membantu, itu menipu diri sendiri. Itu maksudnya. Nah, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya, bukan melihat orang lain, lihat diri kita di hadapan Tuhan. Diri kita ini loh di hadapan Tuhan. Bagaimana kita dengan Tuhan? Saya sering sampaikan itu. Hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi secara pribadi dengan Tuhan, bagaimana? Ya, beres tidak?